Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ummahat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kembali karunia-Nya kepada kita, yaitu dimudahkannya langkah-langkah kaki kita ke majelis ta'lim, majelis ilmu. Maka fabarakallahu fikum, sangat-sangat pantas untuk kita senantiasa mensyukuri nikmat yang besar ini. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada nabinya bahwa a'dhamur rizki yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada hambanya adalah dia mendapatkan pemahaman yang baik terhadap agamanya, dimudahkan langkah-langkah kakinya menuju majelis-majelis al-ilmu. Sehingga ma'asyiral ummahat rahimani wa rahimakumullah, usykurna, bersyukurlah kalian kepada Allah, yaitu dengan tetap menjadikan nikmat-nikmat yang ada ini sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, karena ibadah adalah ghayah, tujuan, hikmah yang paling besar Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tujuan hidup yang paling besar. Naam. Sehingga tidak ada kemuliaan bagi orang yang tidak menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena ghayah, puncak dari hikmah diciptakannya kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga barakallahu fikum, jadikan semua aktivitas kita adalah dalam rangka taqarruban wa ibadatan lillahi subhanahu wa ta'ala, mendekatkan diri dan juga dalam rangka ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai kapan kita beribadah kepada Allah? Sampai Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita nanti. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang al-yakin, yakni al-maut, kematian. Naam. Dan anwa'ul ibadah, macam-macam ibadah, jenis-jenis ibadah itu sangat banyak sekali. Sangat banyak. Ada ibadah yang memang sifatnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan baik laki-laki maupun wanita. Umum. Seperti salat, puasa, bayar zakat, pergi haji. Naam. Ini umum sifatnya. Allah perintahkan laki-laki maupun wanita. Dan ada ibadah-ibadah yang khasah, ibadah yang khusus. Allah khususkan untuk kaum laki-laki. Naam. Dan juga ada ibadah-ibadah yang Allah khususkan untuk kaum wanita. Naam, barakallahu fikum. Maka hendaknya kita masing-masing mempelajari ibadah-ibadah yang menjadi kekhususan masing-masing kita. Naam. Agar kita semakin bisa melaksanakan ibadah itu dengan sebaik-baiknya. Kita mempelajarinya, mengilmuinya. Naam. Karena ini akan menjadikan apa? Wasilah ila sa'adatina fid dunya wal akhirah. Karena ibadah adalah sarana yang mengantarkan kita untuk mendapatkan kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Naam. Maka kita harus mempelajari ibadah-ibadah apa saja yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Ibadah-ibadah apa saja yang dikhususkan kepada para wanita. Naam. Di antaranya apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannah syi'ti." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang wanita salat 5 waktu, yakni al-maktubat al-khamsu, salat yang diwajibkan 5 waktu, wasamat syahraha, dan dia puasa di bulannya, yakni Ramadan, ghaira ayyamil haid,
ingkana, yaitu ketika dia di luar hari-hari haidnya dia. Karena wanita di antara fitrahnya Allah Subhanahu wa taala jadikan badannya haid. Naam. Ini di antara fitrah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum wanita. Sehingga ketika dia haid, dia tidak sholat dan juga tidak puasa. Wa shamat syahraha, dia puasa di bulan Ramadan. Wa hafizat farjaha, dia menjaga kemaluannya. Anil jima' al muharram, dari jima' yang diharamkan, zina. Naam. Wa ata'at zaujaha, dan dia mentaati suaminya fi ghairi ma'siyah, selain perintah-perintah yang mengandung kemaksiatan, maka wajib bagi dia taat kepada suaminya. Apa kata Rasulullah SAW apabila seorang wanita salat 5 waktu, kemudian puasa di bulan Ramadan, kemudian dia menjaga kemaluannya, dia mentaati suaminya, dakhalat al-jannah, dia akan masuk ke dalam surga. Naam, min ayyi abwabil jannah syi'ti, dari pintu-pintu surga yang dia mau. Subhanallah. Ini keutamaan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk kaum wanita. Naam, keutamaan yang besar. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannah syi'ti. Dalam riwayat yang lain demikian. Apabila wanita salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, di selain hari-hari haidnya dia, dan dia menjaga kemaluannya, yakni dia tidak mengumbar auratnya kepada laki-laki yang ajanib, laki-laki asing yang mengundang syahwat dan yang semisalnya. Dia hanya berikan kemaluannya kepada suaminya yang sah. Naam. Wa ata'at zaujaha, dia mentaati suaminya. Qila laha, dikatakan kepada wanita ini, udkhulil jannah, masuk kamu ke dalam surga, min ayyi abwabil jannah syi'ti, dari pintu-pintu surga yang dia mau. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, walaisa 'alal mar'ati ba'da haqqillahi wa rasulihi aujab min haqqiz zauji. Naam, Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, laisa 'alal mar'ati ba'da haqqillahi wa rasuli aujabu min haqqiz zauji. Tidak ada hak yang lebih wajib untuk ditunaikan oleh seorang wanita setelah hak Allah dan Rasulnya daripada hak suaminya. Naam, di dalam hadis tadi disebutkan, idza shallat al-mar'atu khamsaha. Kepada siapa dia salat? Haknya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa shamat syahraha, dia puasa di bulan Ramadan. Dia peruntukan kepada siapa ini? Hak Allah Subhanahu wa taala. Wa hafizat farjaha, dia menjaga kemaluannya. Haknya siapa ini? Hak suaminya. Wa ata'at zaujaha, dia mentaati suaminya, hak suaminya. Ini jelas. Tidak ada
ya, hak yang lebih wajib untuk ditunaikan oleh seorang wanita setelah hak Allah dan Rasulnya daripada hak suaminya. Naam, daripada hak suaminya. Sehingga di sini barakallahu fikum, jika kewajiban istri pada suaminya adalah semulia itu, ya, karena seorang wanita setelah dia menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan kewajiban-kewajiban yang itu kaitannya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban yang berikutnya yang Allah perintahkan kepada mereka adalah menunaikan hak suaminya. Naam. Maka ya, hak suami itu mulia. Maka setiap wanita punya keharusan untuk mengetahui hak-hak suami yang harus dia tunaikan. Naam, harus dia tunaikan. Dia harus mempelajari hak-hak suami yang harus dia tunaikan. Ya, meskipun ini kita ulang-ulang, ini fabarakallahu fikum, manusia itu sifatnya apa? Lalai. Meskipun sudah diingatkan, dia tetap saja masih mengikuti hawa nafsunya, masih mengikuti egonya, masih mengikuti memperturutkan jiwanya yang senantiasa mengajak kepada keburukan. Sehingga hak-hak yang seharusnya dia tunaikan, dia lalaikan, dia abaikan. Ini sehingga ma'asyiral al-ummahat rahimani wa rahimakumullah, perlu untuk senantiasa diingatkan. Perlu senantiasa untuk diingatkan agar tumbuh kembali apa? Ikhlasun niat untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang wanita menunaikan hak suami, berarti dia telah melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dia. Naam. Maka Nabi alaihissalatu wassalam katakan di hadis yang kita telah sebutkan, udkhulil jannah min ayyi abwabil jannah syi'ti. Masuklah kamu ke dalam surga dari pintu-pintu surga yang kamu mau. Naam. Ini besar keutamaannya dan juga apa? Pahala yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk kalian wahai para ummahat. Sehingga jangan sekali-kali meremehkan hak-hak ini. Naam. Jangan sekali-kali meremehkan. Para wanita sahabiyah di masa-masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah figur tauladan yang baik dalam kebaikan. Kisah-kisah mereka banyak ditulis oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Karena mereka adalah manusia-manusia yang mengiringi manusia-manusia terbaik yang Allah Subhanahu wa taala pernah munculkan di muka bumi ini. Ini para sahabat. Naam. Mereka sahabiah juga mendapatkan perhatian khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa itu. Naam. Terkadang mereka apa? Mendapatkan wejangan-wejangan khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan barakallahu fikum, Rasul sallallahu alaihi wasallam
sangat memperhatikan keadaan kaum wanita di masa itu. Karena subhanallah, wanita sebelum diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka dalam kehinaan, tidak memiliki harga, tidak memiliki nilai yang tinggi dalam kehidupan manusia. Mereka hanya dijadikan sebagai budak-budak pemuas nafsu-nafsu. Naam, ini di masa-masa sebelum diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang hina lagi adalah apa? Para wanita dijadikan barang warisan. Diwarisi. Juga apa? Para wanita di masa itu, ya, orang-orang jahiliyah, mereka malu ketika mereka diberi berita akan kelahiran seorang anak wanita. Wajahnya menghitam, muswadda wajhuhu, wajahnya menghitam menunjukkan tidak senangnya mereka. Sebagian mereka mengubur hidup-hidup. Naam, ini keadaan wanita sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka dalam keterpurukan, mereka dalam kehinaan. Walhamdulillah, setelah Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada nabinya untuk memperhatikan hak-hak para wanita. Sehingga ma'asyiral ummahat rahimani wa rahimakumullah, nikmat besar Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diantaranya adalah mengangkat derajat kaum wanita di masyarakat ketika itu. Wanita menjadi terhormat, wanita menjadi mulia, tidak lagi diperdagangkan, dan juga apa? Tidak lagi mereka menjadi barang warisan. Naam. Ini nikmat besar, nikmat yang harus kalian syukuri. Dengan Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, Allah angkat kembali derajat kaum wanita. Mereka mendapatkan hak-hak sebagaimana kaum laki-laki. Namun tetap mereka para wanita, ya Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Kaum wanita adalah kaum yang lemah, sehingga mereka butuh penuntun dan butuh pembimbing, yaitu kaum laki-laki. Tetap wanita, ya Allah Subhanahu wa taala berikan kebebasan mereka sesuai dengan ya martabat mereka dan sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk mereka. Nah, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala menghinakan, tetap wanita ya fitrahnya adalah di bawah kaum laki-laki. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan para lelaki menjadi qawam, menjadi pemimpin, menjadi penuntun bagi para wanita agar mereka tetap berada di atas real syariat yang Allah Subhanahu wa taala gariskan. Naam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam juga banyak berpesan kepada kaum laki-laki, istausu bin nisa, berilah nasihat, wasiat-wasiat kepada para wanita. Karena mereka adalah hamba-hamba Allah yang lemah. Naam, termasuk mustada'afina,
hamba-hamba Allah yang lemah. Sehingga banyak berikan nasihat-nasihat kepada mereka agar hati mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka tetap berada di atas syariat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk mereka. Sehingga ya Allah Subhanahu wa taala muliakan kembali kaum wanita setelah Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kemudian ya wanita juga mendapatkan pahala-pahala sebagaimana kaum laki-laki. Mereka juga bisa tanafus, bisa berlomba-lomba dalam kebaikan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk mereka kesempatan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Sehingga ma'asyiral ummahat rahimani wa rahimakumullah, ini adalah anugerah untuk kalian wahai para wanita. Manfaatkan waktu yang ada, kesempatan yang ada yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk tetap berada di atas kebaikan. Jangan jangan kalian menyia-nyiakan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Kalian juga diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bisa mengambil bagian dari da'watu ilallah tabaraka wa ta'ala, mengajak manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengajak manusia untuk kembali kepada jalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala gariskan agar mereka mendapatkan kebahagiaan. Para wanita mendapatkan bagian dari da'watu ilallah tabaraka wa ta'ala. Peranan mereka untuk menjadikan menjadi masyarakat yang baik itu juga sangat besar. Naam. Sehingga jangan kalian sia-siakan waktu yang ada, kesempatan yang ada. Ambil bagian fi da'wati ilallah tabaraka wa ta'ala, di dalam mengajak manusia untuk tetap berada di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ambil bagian ini, jangan sampai kalian lewatkan. Sehingga di sini barakallahu fikum, maka wanita hendaknya dia mengangkat dirinya agar dia berada di atas kebaikan-kebaikan. Tidak dia lemah dan menjadikan orang-orang yang ada di sekitarnya menjadi tidak baik. Na'am, barakallahu fikum. Ini bahaya. Sehingga belajar, fahami syariat yang mulia ini. Apabila kalian diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk bisa menyampaikan dakwah ilallah kepada manusia, maka itu lebih baik buat kalian. Barakallahu fikum. Berarti Allah Subhanahu wa taala menunjuk kalian adalah sebagai manusia-manusia pilihan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada kalian pahala-pahala yang besar. Naam. Maka ma'asyiral ummahat rahimani wa rahimakumullah, hendaknya bersegera kalian juga wahai para wanita untuk untuk mengambil bagian yang besar ini. Jangan kalian pesimis. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menetapkan
ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Bersemangatlah kalian terhadap apa yang memberikan manfaat untuk kalian. Wasta'in billah, dan teruslah kalian memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas perkara-perkara yang memberikan manfaat untuk kalian. Wala ta'jaz, dan jangan kalian pesimis. Abwab ibadatullah, pintu-pintu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat-sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Naam. Kalian bisa apa? Tanafus di dalamnya. Bisa berlomba-lomba. Naam. Satu dengan yang lainnya saling apa? Saling mengisi. Tawasi bil haq, tawasi bis sabri. Saling memberikan nasihat untuk tetap berada di atas kebenaran, di atas agama Islam yang mulia ini, dan saling nasihat-menasihati untuk tetap sabar. Sabar dalam apa? Menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar. Na'am, barakallahu fikum. Ini ma'asyiral ummahat rahimani wa rahimakumullah, kesempatan-kesempatan untuk mengambil bagian dari dakwah ilallah itu sangat-sangat memungkinkan bagi kalian. Dengan apa? Dengan kalian terus belajar. Dan ini menjadi apa? Motivasi. Menjadi motivasi buat kalian wahai para wanita, alhas, anjuran, dorongan, agar kalian juga bisa mendapatkan pahala yang besar fi da'wati ilallah tabaraka wa ta'ala sebagaimana kaum laki-laki. Naam. Di sisi lain kalian tetap berada di atas fitrah kalian. Mentaati Allah Subhanahu wa taala, juga mentaati suami-suami kalian. Di sisi lain kalian bisa mengambil bagian yang besar dalam kebaikan-kebaikan ini. Tidak ditutup pintu-pintu kebaikan untuk kalian. Naam. Banyak dari kalangan wanita, para sahabiah, yang mereka keluar dari madrasah nubuwah, dari madrasah kenabian. Banyak. Di antaranya Ummu Sulaim, Aisyah radhiyallahu taala anha, Asma bintu Abi Bakar, Fatimah bintu Muhammad, dan yang lainnya dari kalangan para wanita. Naam, barakallahu fikum. Mereka adalah orang-orang yang bisa bersaing dalam kebaikan dengan para rijal, dengan para laki-laki. Naam. Di medan jihad mereka juga ikut memberikan semangat para mujahidin, dan juga mendorong, memberikan motivasi, memberikan dorongan besar terhadap para mujahid-mujahid yang notabene-nya mereka adalah masih saudara atau mereka dari kalangan anaknya. Naam, dihasung. Barakallahu fikum. Memberikan semangat, mengobarkan kesemangatan dalam jiwa-jiwa anak-anak laki-lakinya untuk tetap berada di atas kebaikan, yakni medan jihad bersama Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum. Ini kalian ada kesempatan untuk itu. Maka belajar dan belajarlah. Seperti mentarbiyah, masuk dalam bagian tarbiyah, mengajarkan anak-anak
baik anak-anaknya dia sendiri atau anak-anaknya kaum muslimin, mengajarkan, melatih anak-anak, menuntun anak-anak untuk melafadzkan kalimat-kalimat thayyibah, ucapan-ucapan yang baik, agar mereka terbiasa. Naam, ini kebaikan yang besar, kesempatan yang besar yang kalian bisa apa? Masuk di dalamnya. Barakallahu fikum. Betapa banyak dari kalangan anak-anak kaum muslimin di hari-hari ini, mereka tidak mendapatkan perhatian hak-hak mereka di waktu-waktu kecil. Karena orang tuanya sibuk ini itu. Naam. Tidak ditanamkan keimanan, dasar-dasar keimanan tidak dikenalkan kepadanya. Ya, pokok-pokok keimanan di waktu-waktu anak itu apa? Di usia-usia emas untuk mendapatkan tarbiyah yang baik. Maka di sini barakallahu fikum, wanita ada bagian, bisa mengambil bagian yang besar dalam dakwatu ilallah tabaraka wa ta'ala. Jangan dianggap enteng dan jangan dianggap remeh mengajarkan anak-anak di usia dini. Naam, bukan pekerjaan yang ringan, ini justru pekerjaan yang sangat-sangat berat. Namun di sana juga ada pahala yang besar yang akan mereka raih. Karena mereka apa? Berjuang untuk menanamkan kepada anak-anak pondasi-pondasi keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka nanti tumbuh di atas pondasi-pondasi yang kokoh. Asluha sabit wa far'uha fis sama'. Pokoknya itu menghujam ke bumi, cabangnya menjulang ke langit. Naam. Ini kalian bisa ambil bagian di sini. Ini ibadah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya, baik dari kalangan laki-laki maupun dari kalangan wanita. Mereka bisa mengambil bagian dari ini. Naam. Maka di sini barakallahu fikum, kembali kita kepada apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa wanita yang paling utama adalah dia melaksanakan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama, dan yang kedua dia harus memperhatikan dirinya berada di posisi di sebelah suaminya. Dia harus apa? Mempelajari hak-hak suami yang harus dia tunaikan. Baru setelah itu dia mengambil bagian dari amaliyah-amaliyah yang bersifat umum, baik laki-laki maupun wanita, yang mereka bisa ambil bagian di dalamnya. Ini bukan berarti kita mengambil bagian dakwah ilallah tabaraka wa taala ini adalah sesuatu yang besar pahalanya, kemudian melalaikan hak-hak yang lainnya. Lah, tetap dia memprioritaskan hak-hak suaminya, karena hak-hak suaminya aujab, lebih wajib min ba'da haqqillahi wa rasulihi. Lebih wajib dia tunaikan, lebih berhak dia tunaikan dari setelah hak Allah dan Rasulnya yang dia tunaikan. Naam, ini yang harus menjadi perhatian khusus bagi para wanita. Naam, barakallahu fikum. Kalau memang dia adalah wanita yang tidak bisa mengambil bagian fi da'wati ilallahi tabaraka wa ta'ala, dia bisa mengurus anak-anaknya, bisa mempersiapkan persiapan atau perbekalan suaminya, yang kalau memang Allah takdirkan suaminya adalah sebagai
seorang dai ilallah. Dia bisa mempersiapkannya segala kebutuhan yang diperlukan oleh sang suami semampu dia. Na'am, barakallahu fikum. Ini juga dia mengambil bagian yang besar. Na'am. Maka para wanita banyak diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil yang terbaik untuk dia. Nah, dia apa? Kalau memang Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia menjadi wanita yang kuat, wanita yang tangguh, dia bisa melaksanakan apa yang menjadi kewajiban Allah Subhanahu wa taala yang harus dia tunaikan. Kewajiban-kewajiban Allah. Naam, dia tunaikan dengan baik. Kemudian dia juga menunaikan hak-hak suaminya dengan baik. Dan dia juga diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemampuan, tenaga, pikiran. Dia bisa memberikan yang terbaik untuk kaum muslimin. Ini nikmah azimah, nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa-siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Washkurna, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari ini semua. Na'am, barakallahu fikum. Ini. Dan ini harus diperhatikan dengan baik wahai para wanita. Na'am. Betapa banyak dari wanita-wanita di masa-masa kita ini yang mereka tidak memperdulikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi hak-hak suami mereka. Di sisi lain Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kalian kesempatan untuk bisa menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala dengan baik, dengan sebaik-baiknya, juga bisa menunaikan hak-hak suami kalian dengan sebaik-baiknya. Fanashkurullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan ini menjadikan kalian orang-orang yang terpilih. Naam. Betapa banyak coba kita lihat. Untuk dirinya saja dia tidak bisa menghiasi dengan akhlakul karimah. Apalagi dia akan menunaikan hak-hak yang lainnya. Tentu lebih berat lagi. Sehingga banyak-banyaknya bersyukur. Nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa-siapa yang Allah kehendaki. Hidayah. Biadillah, hidayah di tangan Allah. Maka hidayah ini hendaknya senantiasa kita jaga. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala mencabutnya kembali dari diri-diri kita sehingga kita menjadi orang-orang yang tersesat, menjadi orang-orang yang bimbang dalam mengarungi kehidupan dunia ini. Jaga dengan apa? Dengan terus kita isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan kepada Allah, minta bantuan kepada Allah untuk senantiasa Allah mudahkan berada di atas kebaikan-kebaikan sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita nanti semuanya. Naam. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Naam, dan teruslah jadikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang kita sampaikan tadi. Idza shallatil mar'ah khamsaha wa shamat syahraha. Kemudian wa hafizat farjaha. Dan dia mentaati suaminya. Wa ta'at zaujaha. Qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannah syi'ti. Apabila seorang wanita salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, dan juga dia mentaati suaminya, dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga dari pintu-pintu surga yang kalian kehendaki, yang kalian mau. Ini jaga. Naam. Terus isti'anatu billahi tabaraka wa ta'ala,
minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini. Naam, untuk bisa menunaikan dengan sebaik-baiknya hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menunaikan dengan sebaik-baiknya hak-hak suami-suami kalian. Naam, keutamaan yang besar. Keutamaan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan. Udkhulil jannah min ayyi abwabil jannah syi'ti. Ini keutamaan yang besar. Naam. Jangan sampai apa? Jangan sampai terlewatkan salat 5 waktu. Naam, jangan menunda-nundanya sebagaimana yang sering kita ingatkan. Ya, wanita terkadang dia apa? Menunda-nunda waktu salatnya sampai mau habis bahkan. Jangan. Ini keutamaannya, kalau dia wanita apa? Salat 5 waktu tepat di waktu-waktunya. Kemudian dia puasa Ramadan min ghairi ayyamil haid, di selain hari-hari haidnya dia. Wa hafizat farjaha, dia menjaga kemaluannya, dia berikan hanya kepada suaminya. Wa ata'at zaujaha, dia mentaati suaminya. Qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannah syi'ti. Dikatakan kepadanya, masuk ke dalam surga, ya, dari pintu-pintu surga yang kalian mau. Ini sebagai moto dalam hidup. Naam. Jadikan ini sebagai apa? Sebagai prioritas hidup kalian, wahai para ummahat. Naam. Agar kalian mendapatkan dan bertemu dengan apa? Tauladan-tauladan kalian dari kalangan para sahabiyah, wanita-wanita terbaik yang pernah ada di muka bumi ini, yang menghiasi bumi dengan kebaikan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. You